Ya, daun buah nanas meski terlihatnya berduri, ternyata daun buah nanas ini bisa dimanfaatkan untuk menjadi pakaian. Nah, lantas seperti apa cara dan bagaimana hasilnya? Ini dia. Buah tropis yang satu ini sudah lama menjadi favorit masyarakat Indonesia. Rasanya yang manis dan segar, kaya akan kandungan vitamin C yang bagus untuk daya tahan tubuh. Bahkan kandungan vitamin C dari nanas tidak kalah dari buah jeruk. Nanas memang seru kalau dipanen rame-rame begini. Kerjaan berat pun menjadi ringan. Tapi ingat ya, harus menggunakan sarung tangan saat memanen. Ya, karena daunnya yang keras dan berduri bisa melukai tangan saat kita mengambil buahnya. Biasanya, daun nanas yang berduri ini dimanfaatkan sebagai pakan ternak bagi para petani yang punya ternak. Namun, jika tidak, daun nanas ini tidak akan terpakai dan dibuang begitu saja. Tapi jangan salah, ternyata daun nanas bisa diolah menjadi serat kain yang bernilai jual tinggi loh. Ya, hasil olahan dari daun nanas ini diantaranya bisa dibuat menjadi lembaran kain, pakaian, tas, dompet, hingga sepatu. Dan hebatnya, semua barang-barang produksi dari serat nanas sudah sampai diekspor ke mancanegara. Inilah yang kini sedang ditekuni Kang Alan, salah satu petani buah nanas yang ada di kota Subang, Jawa Barat. Kang Alan berhasil mengembangkan produksi kain yang 100% murni terbuat dari serat daun buah nanas. Kualitas kain serat nanas ini tidak kalah bersaing dengan kain serat kapas yang sudah biasa diproduksi. Ide kreatif ini bermula saat Kang Alan melihat setiap panen buah nanas di desanya selalu menyisakan tumpukan daun nanas yang berlimpah dan hanya dibiarkan begitu saja oleh para petani. Iya, jadi buah nanas itu setelah dipanen buahnya, daunnya ini harus dibuang. Oh, daunnya harus dibuang? Harus dibuang, nanti supaya tunas yang barunya tumbuh dengan baik. Oh, bentar. Jadi kalau misalnya kita mau bikin serat nanas, Ya. itu yang diambil dari mananya? Nanasnya kah atau dari daunnya? Daunnya, jadi limbahnya yang kita olah. Itulah uniknya usaha ini. Jadi limbah yang terbuang kita olah supaya bernilai ekonomis lebih tinggi. Proses pembuatan benang dengan serat daun nanas ini cukup sederhana saja loh. Proses pertama, dipilih daun nanas yang sudah cukup tua dan keras. Biasanya yang panjangnya sekitar 50 hingga 60 cm. Kemudian dicuci bersih lalu keringkan sebentar. Setelah itu daun nanas ini digiling dalam mesin penggiling khusus untuk mengupas kulit bagian luar serta menghaluskan serat-seratnya. Jika sudah keluar serat benangnya seperti ini, lalu basahi dengan air dan diluruskan dengan sikat agar tidak kusut. Kemudian jemur hingga benar-benar kering selama 1 hingga 2 hari. Nah, proses berikutnya inilah yang agak sedikit rumit dan membutuhkan waktu lama, yaitu proses pemintalan, di mana helai demi helai dari serat daun nanas harus disatukan. Nah, sebelum kita masuk ke tahap penenunan, Betul. kita masuk ke tahap pemintalan dulu. Betul. Jadi ini Pintar. sebenarnya kalau menurut saya ini part yang paling susah karena dari serat-serat yang sebanyak ini kita harus ambil helai per helai. Helai per helai seperti ini. Oh. Baru ini kita sambung, jadi gulungan benang. Jadi gula benang seperti ini Iya ya. betul. Setelah digulung seperti benang seperti itu, baru kita bisa lanjut ke proses pertenunan. Oke. Proses terakhir barulah untayan benang daun nanas ini bisa ditenun menjadi kain. Kang Alan sengaja memakai ATBM alias alat tenun bukan mesin supaya hasil kainnya lebih halus dan detail. Karena ditenun secara manual, untuk membentuk 1 meter kain serat nanas diperlukan waktu selama 2 hari. Saat ini untuk harga jualnya lumayan menjanjikan. 1 kilogram kain serat nanas harganya mencapai ratusan ribu rupiah. Berkat ide brilian ini, Kang Alan pun bisa membuka lapangan kerja baru bagi ibu-ibu di kampungnya. Produksi kain serat nanas ini sudah banyak menerima pesanan dari luar negeri seperti Perancis dan Spanyol untuk digunakan sebagai bahan baku pembuatan aneka pakaian, sepatu, dan tas. Iya, siapa sangka daun nanas yang semula hanya dipandang sebagai limbah ternyata bisa dimanfaatkan menjadi barang yang bernilai. Inilah yang harus kita ingat saat mentadaburi ayat-ayatnya, bahwa semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang sia-sia.
Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini semua dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Quran Surat Ali Imran ayat 190-191.